Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hukum waris Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 8. Saya Raka Dwanika dari kelas 12 IPSA, absen 25. Saya Putra Wicaksana, absen 24. Saya Rangga Saputra, absen 26. Waris dalam hukum Islam. Waris dalam pengertian hukum waris Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris memiliki pengertian hukum waris Islam sepenuhnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Yang kedua yaitu ada rukun warisan. Orang yang mewariskan atau secara Islam disebut al-muwarits. Dalam hal ini, orang yang telah meninggal dunia atau mayit yang berhak mewariskan harta bendanya. Orang yang mewarisi atau al-warits yaitu orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan mayit berdasarkan sebab-sebab yang menjadikannya sebagai orang yang bisa mewarisi. Dan yang ketiga, harta warisan atau al-mauruts merupakan harta benda yang ingin diwariskan karena ditinggalkan oleh mayit setelah peristiwa kematiannya. Jika seseorang meninggal, maka harta peninggalannya terikat beberapa hak yang harus ditunaikan. Berikut ini beberapa urutannya. Yang pertama yaitu digunakan untuk biaya pengurusan jenazahnya seperti biaya kafan, pengubur, dan tukang gali kubur, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada kemudian untuk membayar hutangnya, baik hutang pada Allah seperti zakat yang belum dibayar atau hutang pada sesama manusia. Yang ketiga yaitu kemudian untuk menunaikan wasiatnya dengan syarat tidak boleh dari sepertiga harta yang ditinggal. Sedangkan yang terakhir, sisa harta kemudian dibagikan kepada ahli warisnya. Yang berikutnya, hukum waris perdata. Contoh perhitungan. Berdasarkan hukum waris Islam, contoh perhitungan atau kalkulator waris Islam adalah sebagai berikut. A. Jika semua meninggal dengan ahli waris ayah, ibu, istri, serta 3 anak, atau 1 pria dan 2 wanita, maka 1/6 bagian milik ayah dan ibu, 1/8 bagian milik istri, dan sisanya untuk anak dengan bagian pria 2/1 wanita. Yang B, jika ayah meninggal dengan ahli waris 3 anak pria, maka 1/3 bagian untuk tiap anak atau bisa langsung dibagi menjadi 3 saja. Sedangkan yang C, jika ibu meninggal dengan ahli waris suami, ibunya dan anak pria, maka 1/4 bagian milik suami, 1/6 bagian milik ibunya, dan sisanya untuk anak-anak pria pewaris. Penerapan hukum waris Islam. Pewarisan adalah proses perpindahan harta dari orang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris di Indonesia, masih ada pluralisme hukum yakni hukum waris adat, barat, dan Islam. Sebagai bagian dari hukum perdata, dalam hukum waris dikenal adanya pilihan hukum atau opsi hukum, sehingga masyarakat dapat memilih hukum waris yang akan dianutnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang di Peradilan Agama, pilihan hukum bagi orang beragama Islam ketika berperkara di pengadilan ditiadakan, sehingga secara otomatis akan menjadikan kewenangan pengadilan agama dan pengadilan agama akan menerapkan hukum waris Islam. Manfaat hukum waris Islam. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Pelaksanaan pembagian waris Islam semata-mata bertujuan menciptakan ketentraman hidup orang-orang yang melaksanakannya. Orang-orang yang memahami bahwa syariah adalah hukum tertinggi yang harus ditaati, maka ia akan menerima dengan ikhlas setiap keputusan yang bersumber dari syariah. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Pembagian waris Islam merupakan pembagian dengan nilai keadilan paling tinggi. Keadilan yang telah diterapkan tersebut secara otomatis akan mencegah muncul berbagai konflik dalam keluarga yang berujung tragedi pertumpahan darah. Ketentuan mawaris dalam Islam. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli para pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris ashabah,
yang bagiannya merupakan setelah diambil oleh zawil furud. Dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan. Syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah satu orang bayinya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu. Karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Yang kedua, tidak adanya satu penghalang dari penghalang untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab menerima dan tidak mendapatkan harta warisan. Ada beberapa sebab-sebab untuk menerima harta warisan, yaitu yang pertama pernikahan, yang kedua wala, yang ketiga nasab atau keturunan. Dan ada pula sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama kekafiran, pembunuhan, perbudakan, dan perzinaan. Ketentuan pembagian harta. Pembagian harta waris dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam, yaitu ahli waris furud yang bagian telah ditentukan ahli waris dan ahli waris hasabah yang bagiannya merupakan sisa setelah diambil oleh zawil furud. Ya, ahli waris zawil furud. Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 4 dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok, yaitu yang pertama mendapat setengah, kedua mendapat 1/4, ketiga mendapat 1/8, yang pertama mendapat setengah, kedua mendapat 1/4, ketiga mendapat 1/8, keempat mendapat 2/3, kelima mendapat 1/3, keenam mendapat 1/6. Ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asabah terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asabah binasab atau hubungan nasab. Yang kedua, asabah bisabab atau karena sebab. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 8. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.